Pernahkah kamu membayangkan, kalau seorang tokoh besar yang disebut dalam Al-Quran, yakni Nabi Zulkarnain, ternyata punya jejak sejarah yang mengarah ke negeri Cina? Yap, bukan di Arab, bukan di Persia, tapi di tanah tempat berdirinya tembok besar dan legenda naga. Kali ini, kita akan bahas penemuan yang bikin geger para peneliti. Sebuah makam misterius yang dipercaya milik Nabi Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini, tempat di mana kita bahas fakta unik, sejarah Islam yang tersembunyi, dan misteri dunia yang bikin merinding. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya, komen kalau kalian suka pembahasan kayak gini, dan tentu aja subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Yuk, ramaikan kolom komentar dengan sholawat untuk Nabi Muhammad. Tulis juga dari mana asal kalian, biar kita tahu seberapa luas jangkauan penonton dari video ini. Siapa tahu kita satu kota. Nabi Zulkarnain. Sebuah nama yang sudah tak asing lagi bagi umat muslim. Ia adalah salah satu tokoh penting yang disebut dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Kahfi ayat 83 hingga 101. Namun, meski namanya diabadikan dalam kitab suci, sosok Nabi Zulkarnain justru dikelilingi oleh banyak misteri. Siapakah sebenarnya beliau? Dari mana asalnya? Dan yang paling menarik, apakah benar beliau pernah menginjakkan kaki di negeri Cina? Di Al-Quran, Dzulkarnain digambarkan sebagai seorang pemimpin besar yang diberi kekuasaan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bukan hanya sekadar raja atau panglima perang biasa. Allah memberinya kekuatan, hikmah, dan kemampuan untuk menjelajahi bumi dari arah barat hingga ke timur. Dalam pengembaraannya, Dzulkarnain menemui banyak kaum dengan karakter yang beragam. Ada yang tunduk dan taat, ada juga yang menolak ajaran kebenaran. Tapi yang paling terkenal adalah kisahnya saat membangun tembok raksasa untuk menahan bangsa Yajuj dan Majuj, makhluk buas yang gemar merusak dan menimbulkan kekacauan. Kisah tentang Yajuj dan Majuj ini juga jadi salah satu bagian paling menakjubkan dalam sejarah Islam. Dikisahkan bahwa suatu kaum datang mengadu pada Dzulkarnain, memohon pertolongan karena wilayah mereka sering diserang oleh bangsa Yajuj dan Majuj. Dzulkarnain pun membangun dinding raksasa dari besi dan tembaga yang kokoh dan tinggi, yang sampai sekarang masih menjadi teka-teki keberadaannya. Apakah tembok itu masih ada? Atau sudah hancur ditelan waktu? Namun di luar kisah yang disampaikan dalam Al-Quran, sejarah tidak banyak mencatat secara pasti siapa Dzulkarnain yang dimaksud. Berbagai teori pun bermunculan. Salah satu teori yang paling populer menyebutkan bahwa Dzulkarnain adalah Alexander the Great alias Iskandar Agung, seorang raja Makedonia yang hidup pada abad keempat sebelum Masehi. Alexander dikenal sebagai penakluk dunia yang menjelajah hingga ke Persia, Mesir, bahkan India. Ia punya pasukan kuat dan reputasi besar. Tapi, banyak yang meragukan teori ini karena Alexander adalah penganut politeisme alias penyembah banyak dewa, sedangkan Dzulkarnain dalam Al-Quran adalah sosok yang bertauhid dan sangat beriman. Teori kedua menyebutkan bahwa Dzulkarnain adalah Cyrus the Great, pendiri Kekaisaran Persia. Cyrus hidup sekitar 200 tahun sebelum Alexander, dan dikenal sebagai pemimpin yang adil dan toleran. Dalam banyak sumber sejarah, Cyrus digambarkan sebagai raja yang menghargai perbedaan budaya dan agama di wilayah kekuasaannya. Ia bahkan membebaskan bangsa Yahudi dari perbudakan di Babilonia. Teori ini dianggap lebih masuk akal karena sifat dan karakter Cyrus lebih mendekati gambaran Dzulkarnain dalam Al-Quran. Namun, semua teori itu tetap belum bisa menjawab satu pertanyaan besar. Di mana sebenarnya Dzulkarnain dimakamkan? Dan inilah bagian paling mengejutkan. Beberapa tahun terakhir, dunia arkeologi dikejutkan dengan sebuah penemuan di wilayah barat Cina, tepatnya di kawasan Xinjiang. Kawasan ini memang dikenal sebagai rumah bagi etnis Uighur, sebuah komunitas muslim yang telah lama tinggal di wilayah tersebut. Tapi penemuan kali ini berbeda. Para peneliti lokal menemukan sebuah situs kuno yang diakini sebagai makam dari seorang raja besar. Yang membuat heboh adalah beberapa artefak yang ditemukan di sekitarnya memiliki simbol-simbol dan tulisan kuno yang mirip dengan budaya Timur Tengah. Bahkan sebagian menyebut ada kemiripan dengan simbol-simbol Islam awal. Situs tersebut berbentuk seperti bukit kecil, dengan batu-batu besar yang mengelilinginya. Pada batu-batu itu, terdapat ukiran dan prasasti dalam bahasa kuno yang hingga kini masih diteliti maknanya. Beberapa ahli menyebutkan bahwa ukiran tersebut menggambarkan sosok pemimpin bijaksana yang datang dari barat
dan membawa perdamaian. Ia digambarkan sebagai seseorang yang memerintah dengan keadilan dan membangun struktur besar untuk melindungi sebuah kaum dari ancaman luar. Jika kita membandingkan ini dengan kisah Nabi Zulkarnain, narasinya terasa sangat mirip, bukan? Salah satu petunjuk menarik lainnya adalah cerita rakyat lokal yang sudah beredar turun-temurun di sekitar wilayah itu. Masyarakat setempat percaya bahwa di daerah pegunungan tertentu, ada raja dari barat yang pernah datang membawa perubahan besar bagi wilayah mereka. Ia dihormati dan dikenang sebagai pemimpin agung, bahkan dianggap sebagai utusan langit. Meski kisah ini terkesan mistis dan sulit diverifikasi, tetapi jika disandingkan dengan artefak yang ditemukan, muncul satu pertanyaan menarik. Mungkinkah ini adalah jejak nyata dari Nabi Zulkarnain? Apalagi jika kita melihat posisi geografi Xinjiang, wilayah ini memang secara logis bisa dilalui oleh seseorang yang melakukan perjalanan dari barat ke timur. Jika Zulkarnain benar-benar melakukan ekspedisi besar dari barat, wilayah Timur Tengah, menuju ujung timur bumi yang saat itu dikenal, maka Cina memang sangat mungkin menjadi titik perhentiannya. Terlebih lagi, dalam surah Al-Kahfi diceritakan bahwa Zulkarnain sampai di tempat matahari terbit, sebuah deskripsi yang bisa merujuk pada wilayah timur jauh, termasuk dataran Cina. Selain itu, dalam sejarah kuno Cina, terutama dalam catatan dinasti Han dan Tang, disebutkan beberapa kali kedatangan raja dari barat yang membawa ilmu pengetahuan dan ajaran baru. Sayangnya, karena perbedaan bahasa dan budaya, nama asli raja itu tidak disebutkan dengan jelas. Tapi para sejarawan meyakini bahwa tokoh itu bukan berasal dari Tiongkok, melainkan dari wilayah asing yang sangat jauh. Lagi-lagi, kemiripan ini memperkuat dugaan bahwa jejak Zulkarnain mungkin pernah menginjakan kaki di tanah Tiongkok. Penemuan ini kemudian menjadi perdebatan panas di kalangan arkeolog dan sejarawan. Ada yang antusias dan mendukung penelitian lebih lanjut, tetapi tak sedikit juga yang skeptis dan menganggapnya hanya sebagai spekulasi tanpa dasar kuat. Namun satu hal yang tak bisa diabaikan, semakin kita menggali, semakin banyak kita menemukan jejak-jejak sejarah Islam yang ternyata tersebar jauh lebih luas dari yang kita kira selama ini. Misteri tentang Nabi Zulkarnain seolah membuka kotak Pandora sejarah yang penuh teka-teki. Ia bukan hanya sekadar tokoh dalam kitab suci, tapi juga simbol dari perjalanan panjang manusia dalam mencari kebenaran, keadilan, dan kekuasaan yang digunakan untuk kebaikan. Meskipun kita belum tahu dengan pasti di mana beliau dimakamkan, penemuan-penemuan seperti di Xinjiang ini mengingatkan kita bahwa sejarah selalu menyimpan kejutan. Dan siapa tahu, bisa jadi, kelak, ada penemuan yang benar-benar mengonfirmasi bahwa Zulkarnain pernah berdiri di tanah Cina, menatap langit timur, dan meninggalkan jejak abadi yang kini sedang kita coba pahami. Penemuan arkeologis yang menggegerkan dunia itu bermula dari sebuah ekspedisi sederhana yang dilakukan oleh sekelompok peneliti lokal di wilayah barat Cina, tepatnya di daerah pegunungan Tian Shan, Xinjiang. Kawasan ini memang sudah lama menjadi daya tarik bagi para arkeolog, karena kekayaan budaya dan sejarahnya yang sangat beragam. Letaknya yang berada di jalur penting jalur sutra, Silk Road, membuat Xinjiang menyimpan banyak sisa-sisa peradaban kuno. Tapi tak ada yang menyangka bahwa di balik pegunungan sunyi itu, tersembunyi sebuah situs misterius yang mungkin saja bisa mengubah pemahaman kita tentang sejarah dunia Islam. Awalnya, peneliti hanya ingin mendokumentasikan gua-gua kuno yang tersebar di sekitar kawasan. Namun, dalam salah satu gua yang belum pernah tersentuh manusia modern, mereka menemukan batu nisan kuno yang sangat tidak biasa. Batu itu besar, menjulang setinggi 2 meter, dan memiliki ukiran yang rumit. Tulisan di permukaannya bukan huruf Cina kuno, melainkan aksara yang mirip dengan naskah Arab klasik. Meski sudah aus dimakan waktu, beberapa bagian tulisan masih bisa dikenali, dan inilah yang membuat para peneliti Islam terperangah. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut oleh para pakar epigrafi, ilmu tentang tulisan kuno, ditemukan bahwa prasasti tersebut berisi kalimat dalam bahasa Arab kuno yang menyebutkan seorang Raja Agung dari Barat yang datang membawa keadilan dan membangun tembok untuk melindungi manusia dari kerusakan makhluk buas. Kalimat ini langsung mengingatkan pada kisah Nabi Zulkarnain dalam Al-Quran, khususnya saat ia membangun tembok raksasa untuk menahan Yajuj dan Majuj. Kalimat-kalimat seperti ini tidak lazim ditemukan di wilayah Cina, apalagi dalam konteks sejarah setempat. Jadi, wajar jika temuan ini menimbulkan kehebohan.
Yang lebih mengejutkan lagi, di dekat situs batu nisan tersebut ditemukan pula artefak lain berupa logam tua berbentuk bola berukuran sebesar kepalan tangan. Bola logam itu terbuat dari campuran tembaga dan besi, dua unsur yang disebut dalam Al-Quran saat Zulkarnain membangun tembok raksasa. Besi yang ditumpuk dan tembaga cair yang dituangkan di antara sela-selanya. Ketika artefak ini diperiksa, ditemukan pola-pola geometris yang mirip simbol peradaban Timur Tengah. Peneliti semakin penasaran. Apakah ini bukti nyata bahwa Nabi Zulkarnain benar-benar pernah menginjakkan kaki di wilayah timur jauh? Tak berhenti sampai di situ. Penelitian terus diperluas ke area sekitar situs tersebut. Ternyata, ditemukan pula struktur bangunan tua yang diduga sebagai bagian dari kompleks pemukiman atau pusat pemerintahan kuno. Menurut laporan awal, struktur ini memiliki pola bangunan yang tidak sepenuhnya mencerminkan gaya arsitektur Tiongkok klasik, melainkan lebih menyerupai desain khas Persia dan Mesopotamia. Dinding-dindingnya dibangun dengan teknik batu tumpuk tanpa semen, dan memiliki ruang bawah tanah yang dalam, sebuah teknik bangunan yang dikenal pada peradaban di kawasan Barat Asia. Yang menarik, di antara reruntuhan itu ditemukan pula potongan tembikar dengan ukiran berbentuk dua tanduk melengkung, sebuah simbol yang sangat kuat dikaitkan dengan Zulkarnain. Dalam bahasa Arab, Zulkarnain sendiri secara harfiah berarti yang memiliki dua tanduk. Banyak tafsir menyebutkan bahwa gelar ini bisa merujuk pada mahkota berkepala dua yang dikenakan oleh raja-raja Persia kuno, atau bisa jadi adalah simbol kekuasaan di dua penjuru dunia, Barat dan Timur. Tak hanya artefak dan struktur bangunan, bukti lain datang dari lisan masyarakat lokal. Beberapa tetua Uighur di wilayah itu mengaku telah lama mendengar cerita turun-temurun tentang seorang raja asing dari Barat yang datang ke wilayah mereka ribuan tahun lalu. Dalam cerita rakyat itu, sang raja disebut sebagai pemimpin adil yang datang bukan untuk menjajah, melainkan untuk melindungi masyarakat setempat dari makhluk liar yang suka merusak ladang dan desa. Sang raja kemudian membangun tembok besar yang mampu menahan makhluk itu agar tak lagi bisa menyakiti manusia. Narasi ini tentu sangat mirip dengan kisah Zulkarnain yang membangun tembok untuk menghalau Yajuj dan Majuj. Cerita rakyat itu juga menyebutkan bahwa sang raja akhirnya wafat di tanah itu dan dimakamkan di tempat yang tinggi, dekat dengan matahari terbit. Dalam kepercayaan lokal, makam itu dianggap suci dan tidak boleh diganggu, karena diakini tempat itu dijaga oleh kekuatan langit. Selama berabad-abad, lokasi persis makam itu tidak diketahui, hingga akhirnya ekspedisi arkeologi modern secara tak sengaja mengungkap situs misterius ini. Salah satu arkeolog dari Universitas Beijing yang terlibat dalam penggalian bahkan menyebutkan dalam wawancara bahwa mereka belum pernah menemukan situs seperti ini sebelumnya. Struktur bangunannya, artefaknya, dan konteks ceritanya sangat berbeda dari peradaban Cina umumnya. Ketika ditanya apakah mungkin ini makam seorang nabi atau tokoh agama besar dari luar Cina, sang arkeolog hanya menjawab, segala kemungkinan terbuka. Tapi yang jelas, ini bukan pemakaman biasa. Setelah kabar penemuan ini mulai menyebar ke dunia luar, berbagai pakar dari dunia muslim pun mulai berdatangan untuk meneliti langsung. Beberapa di antaranya berasal dari Turki, Iran, dan Mesir. Mereka membawa teknologi pemindaian terbaru untuk membaca struktur bawah tanah dan mengidentifikasi kemungkinan ruang rahasia yang belum terbuka. Hasil awal menunjukkan adanya ruangan besar di bawah batu nisan utama yang kemungkinan besar adalah ruang makam utama. Kini, para peneliti tengah berupaya mendapatkan izin lebih lanjut dari pemerintah Cina untuk melakukan penggalian yang lebih dalam dan mendetail. Proses ini tidak mudah, karena wilayah Xinjiang merupakan daerah sensitif secara politik. Namun, para peneliti yakin bahwa kebenaran sejarah tidak boleh ditutup-tutupi, apalagi jika menyangkut tokoh besar seperti Zulkarnain yang disebut dalam kitab suci. Sementara itu, media sosial di dunia Islam pun ramai membahas penemuan ini. Banyak netizen yang mengaitkan temuan ini dengan tanda-tanda akhir zaman, terutama karena Yajuj dan Majuj disebut sebagai bagian dari skenario kiamat. Ada pula yang melihat penemuan ini sebagai pengingat bahwa sejarah Islam jauh lebih luas daripada yang selama ini diajarkan di buku-buku sekolah. Mungkin saja, kata mereka, para nabi dan pemimpin masa lalu telah menjelajahi dunia lebih luas dari yang kita bayangkan, dan jejak mereka kini mulai muncul satu persatu. Penemuan di Cina ini jelas bukan hal sepele. Ia membuka kemungkinan baru bahwa Nabi Zulkarnain bukan sekadar tokoh fiktif atau simbolik,
melainkan benar-benar pernah hidup dan melakukan ekspedisi besar ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke Cina. Apakah benar makam yang ditemukan itu adalah milik Zulkarnain? Ataukah ini hanya kebetulan sejarah yang kebetulan sangat mirip? Jawabannya mungkin masih butuh waktu lama untuk dipastikan. Tapi satu hal yang pasti, dunia sedang menyaksikan sebuah lembaran baru dari sejarah Islam yang selama ini tersembunyi di balik kabut waktu. Penemuan situs misterius yang diduga sebagai makam Nabi Zulkarnain di Xinjiang, Cina, seakan menjadi lonceng besar bagi dunia Islam dan komunitas arkeolog dunia. Tapi, seperti halnya misteri-misteri besar dalam sejarah, temuan ini tidak lepas dari perdebatan panas, kontroversi, dan bahkan, tidak sedikit yang menyebutnya sebagai potensi rekayasa sejarah. Maka pertanyaan besar pun muncul. Apakah benar makam ini milik Nabi Zulkarnain? Bagaimana validitas bukti-buktinya? Dan apa dampaknya terhadap dunia Islam serta hubungan geopolitik global? Tak lama setelah publikasi awal dari tim peneliti lokal dan beberapa media internasional, perdebatan langsung pecah di antara para akademisi dan ulama. Sebagian dari mereka menyambut temuan ini sebagai pintu masuk menuju pelurusan sejarah Islam yang selama ini kurang tergali, namun tidak sedikit juga yang bersikap hati-hati bahkan skeptis. Bagi sebagian kalangan, terutama dari dunia akademik barat, klaim semacam ini dianggap terlalu dini. Mereka menuntut pembuktian lebih mendalam, bukan hanya berdasarkan kemiripan simbol atau artefak, tapi juga melalui metode ilmiah yang ketat, seperti uji karbon, pengecekan asal-usul logam, serta pembandingan kronologis dengan catatan sejarah yang ada. Namun, justru dari sinilah narasi menjadi semakin menarik. Tim gabungan dari para peneliti Muslim dan ilmuwan internasional memutuskan untuk melakukan serangkaian uji lanjutan. Mereka menggunakan teknologi Ground Penetrating Radar, GPR, untuk memindai bagian bawah tanah dari situs tersebut. Hasilnya mencengangkan, ditemukan struktur lorong bawah tanah yang memanjang dan mengarah ke ruang berbentuk kubah. Di tengah ruangan itu terdapat sebuah peti besar batu yang belum dibuka. Bentuknya mirip dengan sarkofagus kuno yang digunakan dalam kebudayaan Persia dan Mesopotamia. Analisis lanjutan mengungkap bahwa artefak-artefak logam yang ditemukan di sekitar peti tersebut memiliki kandungan campuran logam yang sangat langka dan tidak umum ditemukan di Cina. Komposisinya mirip dengan logam yang ditemukan di reruntuhan kota kuno Persepolis, Iran, yang merupakan ibu kota Kekaisaran Persia pada masa Cyrus the Great. Penemuan ini memperkuat dugaan bahwa sang tokoh yang dimakamkan di situs tersebut memang berasal dari barat. Tapi apakah dia benar Zulkarnain? Sebagian ulama dan ahli tafsir melihatnya dari sudut spiritual dan keimanan. Menurut mereka, Al-Quran tidak menyebutkan secara eksplisit siapa Zulkarnain secara historis. Tapi sifat-sifatnya jelas. Pemimpin adil, pengembara dari barat ke timur, membangun tembok raksasa untuk menghalau Yajuj dan Majuj. Jika semua ciri-ciri ini cocok dengan sosok yang dimakamkan di Xinjiang, maka sangat mungkin, tanpa perlu menyebutnya secara pasti sebagai nabi, bahwa inilah Zulkarnain yang dimaksud Al-Quran. Sebuah pendekatan yang menggabungkan antara nalar sejarah dan nilai-nilai iman. Namun, pihak yang skeptis tidak tinggal diam. Beberapa ahli sejarah dari universitas ternama di Eropa mempertanyakan keaslian prasasti Arab kuno yang ditemukan di situs tersebut. Mereka berpendapat bahwa penulisan Arab baru dikenal secara luas setelah abad ke-7 Masehi, sedangkan Zulkarnain diakini hidup ribuan tahun sebelumnya. Argumen ini sempat membuat geger perdebatan ilmiah internasional. Namun, seorang epigraf dari Turki menanggapi dengan tenang, bisa jadi prasasti itu ditambahkan jauh setelah Zulkarnain wafat oleh generasi penerus yang ingin mengabadikan kisahnya. Di sisi lain, masyarakat Muslim di berbagai negara mulai menunjukkan antusiasme yang luar biasa. Banyak jemaah dari Asia Tengah, Timur Tengah, hingga Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia menganggap ini sebagai sebuah kebangkitan sejarah Islam. Beberapa komunitas bahkan merencanakan ziarah spiritual ke Xinjiang untuk melihat langsung situs tersebut. Video-video dokumentasi yang diunggah ke media sosial viral dalam waktu singkat, memperlihatkan para peneliti Muslim yang menangis haru saat menyentuh batu nisan kuno yang diakini sebagai bagian dari makam Zulkarnain. Reaksi netizen pun sangat beragam. Ada yang menuliskan komentar seperti, "Masya Allah, ternyata sejarah Islam tidak hanya terjadi di Arab saja, tapi hingga ke timur jauh." Ada pula yang menulis,
Semoga situs ini benar-benar dijaga dan tidak dihancurkan oleh kepentingan politik. Komentar-komentar itu menunjukkan betapa besar harapan umat Islam terhadap pengakuan sejarah yang lebih luas, bukan hanya terpusat pada Jazirah Arab, tapi juga mencakup wilayah Asia yang selama ini kurang disorot dalam sejarah Islam global. Namun, sebagaimana banyak penemuan besar dalam sejarah, muncul juga kekhawatiran terhadap kemungkinan komersialisasi dan eksploitasi situs tersebut. Pemerintah Cina, yang sebelumnya cukup tertutup soal isu agama, mulai menunjukkan sikap terbuka. Beberapa media lokal mulai meliput situs tersebut sebagai jejak peradaban kuno asing yang membawa perdamaian. Tapi di balik itu, beberapa aktivis Uighur khawatir situs ini akan dijadikan alat propaganda untuk mengalihkan isu-isu pelanggaran HAM di wilayah tersebut. Mereka menyerukan kepada komunitas internasional, khususnya dunia Islam, agar tak hanya terpesona oleh sisi sejarahnya, tetapi juga memperhatikan nasib umat Muslim di wilayah Xinjiang yang selama ini hidup dalam tekanan. Bagi mereka, jika benar Nabi Zulkarnain dimakamkan di tanah itu, maka sudah semestinya nilai-nilai keadilan, perdamaian, dan perlindungan terhadap kaum lemah yang dibawa oleh Zulkarnain juga diterapkan di sana hari ini. Seiring berjalannya waktu, penemuan makam ini memicu gelombang diskusi yang sangat luas, mulai dari kajian sejarah Islam, tafsir Al-Quran, geopolitik, hingga nilai-nilai kemanusiaan. Tak sedikit ulama yang mengajak umat untuk menjadikan kisah Zulkarnain sebagai cermin dalam menghadapi era modern. Bahwa kekuasaan bukanlah untuk menindas, tapi untuk melindungi. Bahwa kemajuan bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang moral, keadilan, dan tauhid. Para dai, ustaz, dan pendakwah pun mulai membahas kisah ini dalam ceramah mereka. Di berbagai pesantren dan majelis taklim, kisah Zulkarnain kembali diangkat bukan sekadar sebagai cerita masa lalu, tapi sebagai inspirasi masa depan. Zulkarnain tidak membangun peradaban dengan penindasan, tapi dengan ilmu, kerja keras, dan iman. Begitu kata seorang ustaz dalam video ceramahnya yang viral. Akhirnya, terlepas dari siapa sebenarnya yang dimakamkan di balik batu besar di Xinjiang itu, satu hal yang pasti. Penemuan ini membuka mata dunia akan kekayaan sejarah Islam yang belum banyak diungkap. Ia mengingatkan kita bahwa peradaban Islam pernah menjelajahi dunia, menanamkan nilai-nilai ketauhidan hingga ke penjuru paling timur bumi. Ia menyadarkan kita bahwa Islam adalah agama yang penuh petualangan, ilmu, dan kemanusiaan, bukan hanya doktrin, tapi juga warisan sejarah yang hidup. Dan mungkin, di balik keheningan pegunungan Xinjiang, Nabi Zulkarnain sedang tersenyum, menyaksikan bagaimana jejak perjalanannya kini membangkitkan semangat umat untuk kembali mencintai sejarah, mencari ilmu, dan memperjuangkan kebenaran. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah benar jejak Nabi Zulkarnain sampai ke negeri tirai bambu? Atau ini hanya teka-teki sejarah yang belum selesai? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, ya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan keimanan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.